Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 139, Pembunuhan Acme. Mei Sen langsung menerjang Huang Xiaolong dengan ke-10 jari di telapak tangannya terbuka, menembakkan tanaman merambat hitam secara massal, menutupi langit seperti badai petir dan menyelubungi Huang Xiaolong. Namun, melihat tanaman merambat hitam yang sangat banyak itu dengan cepat mendekatinya, Huang Xiaolong tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Dia tetap di tempat yang sama dan yang lebih membingungkan Mei Sen adalah bahwa Huang Xiaolong benar-benar melipat tangannya seolah-olah dia mengagumi serangannya. Terhina, niat membunuh di mata Mei Sen membumbung tinggi, dan fluktuasi energi yang berasal dari cahaya hitam di sekitar tubuhnya meningkat. Pang kecil, aku tidak percaya trik tersembunyi apapun yang kau gunakan bisa lolos dari seranganku. Tepat saat tanaman merambat hitam itu hendak mencapai dada Huang Xiaolong, tiba-tiba, sebuah siluet melintas sambil menghujani dengan sinar tombak. Murka surga. Banyaknya sinar menyilaukan dari tombak itu menangkis tanaman merambat hitam Mei Sen, memantul dari kekuatan yang lebih kuat. Tubuh Mei Sen tidak dapat menahan serangan itu, terhuyung mundur saat matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan menatap orang yang baru saja menangkis serangannya. Marsekal Hao Tian. Mei Sen menatap dengan kaget. Orang yang menangkis serangannya tidak lain adalah satu-satunya marsekal kerajaan Luotong minus Hao Tian. Kau, bukankah seharusnya kau berada di kota kerajaan Luotong? Mei Sen bertanya pada saat berikutnya. Dia telah menyelidiki dengan sangat jelas sebelum bergerak, dan kali ini, hanya Fei Hou yang menemani Huang Xiaolong. Selain itu, berita yang datang dari sisi kota kerajaan Luotong juga mengonfirmasi bahwa Marsekal Hao Tian berada di rumah Marsekal. Marsekal Hao Tian melangkah ke samping Huang Xiaolong dan menyapanya dengan sebutan, "Tuan muda," sebelum menoleh ke arah Mei Sen sambil menyeringai dingin, "Siapa yang bilang aku ada di kota kerajaan Luotong?" Rasa jijik tampak jelas di mata Marsekal Hao Tian. Wajah Mei Sen berubah mendengar ucapan itu. Marsekal Hao Tian sebenarnya juga menemani Huang Xiaolong dalam perjalanan ini, bersembunyi dalam kegelapan. Dan mereka tidak mendengarnya. Pada saat ini, Mei Sen akhirnya menyadari bahwa kartu truf Huang Xiaolong bukanlah Fei Hou sejak awal, melainkan Marsekal Hao Tian. Di kejauhan, Ning Wang juga menyadari kemunculan tiba-tiba Marsekal Hao Tian, ekspresinya juga berubah sangat buruk. Seluruh situasi ini telah direncanakan oleh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Yang membuatnya semakin tertekan adalah bahwa kekuatan Fei Hou tampaknya telah meningkat sejak saat di Danau Pencerahan. Sebagai Xiantian Orde kedua, dia sebenarnya tidak dapat dengan cepat membunuh Xiantian Orde pertama. Ini adalah penghinaan yang luar biasa. Ning Wang melancarkan pukulan untuk mendorong Fei Hou mundur sementara dia sendiri mundur ke suatu tempat dalam sekejap, berteriak, "Lepaskan anak panahnya. Arahkan semuanya ke Huang Xiaolong, aku ingin dia mati." Ketika dia selesai mengatakan itu, cahaya terang menyelimuti seluruh tubuhnya seperti angin kencang, dan dia terbang untuk mencoba melarikan diri. Jika anak panah beracun ini dapat merenggut nyawa Huang Xiaolong, maka itu bagus sekali. Jika tidak, tidak akan ada banyak kesempatan di masa depan. Dengan kedatangan Marsekal Hao Tian, keinginan untuk membunuh Huang Xiaolong dengan kepastian 100% sudah mustahil. Melihat Ning Wang meninggalkannya dan melarikan diri terlebih dahulu, Mei Sen menjadi murung dan marah pada saat yang sama. Dengan tubuhnya yang bersinar seperti pelangi hijau, Mei Sen juga bergerak untuk melarikan diri sementara semua murid paviliun awan cerah menghujani Huang Xiaolong dengan panah beracun. Marsekal Hao Tian dan Fei Hou terkejut dan segera kembali ke sisi Huang Xiaolong, menangkis semua anak panah yang datang. Tidak perlu khawatir tentangku, kejar dan bunuh Ning Wang dan Mei Sen, keduanya sama sekali tidak bisa melarikan diri, kata Huang Xiaolong sambil mengayunkan pedang asuranya. Dua siklon yang bergolak berputar keluar, menyedot semua anak panah beracun. Melihat hal ini, Marsekal Hao Tian dan Fei Hou dengan hormat menerima perintahnya. Dengan cepat, keduanya berpisah untuk mengejar mangsanya. Marsekal Hao Tian mengejar Ning Wang. Fei Hou mengejar Mei Sen. Marsekal Hao Tian telah tekun berlatih taktik 5 yang diajarkan Huang Xiaolong kepadanya beberapa tahun terakhir ini, dan dengan demikian pertumbuhan kekuatannya tidak lebih lambat dari Fei Hou, dan ia telah mencapai puncak Xiantian Orde kedua. Lebih jauh, seperti Fei Hou, Marsekal Hao Tian menelan mutiara naga api dan buah sikas yang diberikan oleh Huang Xiaolong untuk kultivasinya sehingga ia sebanding dengan Xiantian Orde ketiga. Tidak lama kemudian, Marsekal Hao Tian telah menyusul Ning Wang di sisi lain, dan hampir di saat yang bersamaan, Fei Hou menghalangi jalan Mei Sen. Setelah Marsekal Hao Tian dan Fei Hou pergi, siluet Huang Xiaolong berkelebat saat ia melompat ke udara, dan dengan ayunan bilah pedangnya, sinar bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berubah menjadi badai petir yang ganas. Badai neraka dan air mata Asura menyerang terus-menerus, menyerang murid-murid paviliun awan cerah. Suara tangisan dari badai neraka dan air mata Asura terdengar serempak.
Baru-baru ini, ketika berlatih Asura Sword Skill, Huang Xiaolong mencoba menggabungkan Tempest of Hell dengan Thirst of Asura dengan menggunakan kedua jurus secara bersamaan, tetapi tidak menyangka akan berhasil. Meskipun kombinasinya belum sempurna, kekuatannya lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan menggunakan masing-masing jurus secara terpisah. Dapat dilihat bahwa di bawah dua siklon yang berputar, terdengar jeritan tragis yang tak henti-hentinya dari para murid Paviliun Awan Cerah. Para murid yang berhasil menghindari tersedot ke dalam siklon itu ditembus oleh air mata Asura, dan berbagai ukuran lubang berdarah menutupi tubuh para murid ini. Tak lama kemudian, jumlah asli lebih dari 200 murid Paviliun Awan Jernih berkurang setengahnya. Sebagian besar murid Paviliun Awan Cerah ini adalah pendekar tingkat ke-7 dan ke-8. Mereka sama sekali bukan lawan Huang Xiaolong, tetapi itu juga membuktikan betapa kuatnya Paviliun Awan Cerah. Clear Cloud Pavilion di Big Down County hanyalah sebuah cabang. Namun, Paviliun Awan Cerah telah menghabiskan lebih dari 100 tahun untuk berkembang. Kekuatan dan para ahli di bawah komandonya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan keluarga biasa. Beberapa murid yang beruntung berhasil menghindari Tempest of Hell dan Thirst of Asura menyaksikan dengan ngeri saat murid-murid saudara mereka jatuh ke tanah, memenuhi gang. Semua murid yang beruntung itu berbalik untuk melarikan diri. Melihat para pengikut Paviliun Awan Cerah itu melarikan diri, siluet Huang Xiaolong berkelebat, dan mengayunkan pedang di tangannya, dia menghalangi dua murid puncak Orde ke-10 yang tersisa. Yang lain bisa pergi, tetapi kedua orang ini sama sekali tidak bisa. Mereka berdua sudah setengah kaki memasuki alam Xiantian dan akan segera menembus alam Xiantian, dan membunuh kedua orang ini pada saat itu akan jauh lebih merepotkan daripada sekarang. Menatap Huang Xiaolong yang menghalangi jalan mereka, ketakutan merayapi wajah mereka. Meskipun begitu, mereka memilih untuk tidak bertarung dan malah berpisah, memilih arah yang berlawanan untuk berlari. Melihat reaksi mereka, Huang Xiaolong sekali lagi melompat, dan tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi di udara sementara Blades of Asura berayun berulang kali. Kilatan petir membelah udara dengan gemuruh naga banjir petir yang bergema. Dalam sekejap mata, kedua murid puncak Orde ke-10 akhir tersambar petir, membuat mereka terpental. Huang Xiaolong kembali ke tanah, dan bilah-bilah di tangannya menebas, membentuk siklon kembar yang berputar ke arah kedua murid itu. Dibungkus oleh topan, keduanya teriris oleh banyak sinar pedang, dan jeritan menyedihkan bergema di udara. Ketika badai neraka menghilang, dua tubuh berlumuran darah jatuh ke tanah. Setelah menyelesaikan masalah dengan dua prajurit puncak Orde ke-10 akhir, Huang Xiaolong melirik ke berbagai arah tempat para murid Paviliun Awan Cerah melarikan diri. Dalam sekejap, pedang Asura di tangan Huang Xiaolong bagaikan sabit pencabut nyawa, merenggut nyawa para murid Paviliun Awan Cerah ini. Satu persatu, murid-murid Paviliun Awan Cerah ini berjatuhan ke jalan. Darah merah mewarnai beberapa jalan. Untungnya, ini adalah daerah yang lebih terpencil di kota itu, jika tidak, rakyat jelata di sekitarnya akan terbangun oleh jeritan dan tangisan orang-orang yang berasal dari badai neraka dan air mata Asura. Ini adalah neraka di bumi. Pada akhirnya, dari 200 lebih murid Paviliun Awan Cerah, hanya sedikit lebih dari 20 orang yang berhasil lolos minus 1/10 dari mereka. Adapun sisanya, mereka tergeletak di genangan darah, semuanya dibunuh oleh Huang Xiaolong. Melihat mayat-mayat yang menumpuk di sekitarnya, Huang Xiaolong akhirnya berhenti, dia menyadari bahwa napasnya sedikit tidak teratur. Setelah berubah menjadi tubuh Asura, memegang pedang Asura, dan menggunakan keterampilan pedang Asura untuk bertarung dan membunuh, aura pembantaian yang mengerikan dalam dirinya menjadi lebih kuat. Keinginan untuk membunuh juga semakin menggila. Ketika membunuh, dia merasa bahwa dirinya benar-benar inkarnasi Asura.